لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة الهدى بتوجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalau kalian jenengan bisa kepanggih malih bertemu lagi ngaji fikih benahi yang sudah kita ketahui amaliyah kita supaya bisa benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kula kiambak sama jenengan juga bahwa sayokjanya kalau kita itu hari demi hari terus bertambah ilmunya, dan rugi bagi orang yang tidak bertambah kebaikannya hari demi hari. Rugi juga orang yang beramal namun tidak ngerti ilmunya. Masalah duniawi saja kita butuh ilmu, apalagi masalah akhirat. Kata di Zubat niku, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun dari kita beramal kok tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun la tuqbalu, maka tidak akan diterima. Tidak diterima alias ditolak. Makanya monggo terus pupuk semangat untuk belajar, niati lillahi ta'ala, yang benar dilanjutkan, ditingkatkan, yang salah dibenahi. Terkhusus masalah sholat, nah hal yang paling penting dalam kehidupan kita ialah nikmat Islam, iman, dan kemampuan untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita berbicara tentang 3 rukun pertama dari rukun sholat yang jumlahnya 17. Kita masih bicara 3, yaitu pertama niat, cara niat yang benar dan baik itu kayak apa. Dan saya juga sering menyampaikan kalau niat itu nggak usah bertele-tele. Kalau misalkan takut salah, pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, apapun. Yang jelas niat itu hanyalah keinginan untuk melaksanakan sesuatu. Terus kalau seandainya takut salah jika melakukan bahasa Arab, pakai bahasa yang dimengerti saja. Walaupun tetap lebih utama pakai bahasa Arab. Namun kalau dikhawatirkan takut malah pengucapannya salah, ya lebih baik pakai bahasa ibu saja, pakai bahasa kita sendiri. Dan itu tidak dilarang karena itu niat. Yang kedua kemarin kita bahas takbiratul ihram. Yang ketiga kita berbicara tentang wajib berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Sholat fardu tapi nggak mampu, maka dibolehkan duduk dan seterusnya, kemarin sudah selesai. Atau sholat sunnah, mampu berdiri namun pengen duduk, nggak apa-apa, karena sholat sunnah diperbolehkan.
walaupun mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Kecuali kemarin saya katakan, ketika berdiri jenengan takut jatuh, lukanya nambah parah, atau ada orang beser misalkan. Kalau sampai berdiri maka besernya itu nggak bisa. Jadi kalau berdiri kencingnya keluar. Kalau duduk boten maka diperbolehkan. Ila akhiri, seperti itu sudah saya jelaskan semuanya. Kata ulama, standarnya niku kalau misalkan berdiri dapat menghilangkan kehusyuan karena pusing atau karena apapun, maka diperbolehkan wudu. Lagi sakit kalau berdiri kok malah nambah puyeng, malah nggak khusyuk sama sekali, maka silakan wudu. Tapi kalau bisa ya diusahakan semampunya. Itu rukun ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal ar-rabi'u. Yang nomor 4 qiraatul Fatihati. Yang nomor 4 adalah membaca Fatihah. Ini ma'ruf, namun ntar sama saya akan saya dikit-dikit takut jenengan ada suatu yang dalam bacaan Fatihahnya kurang tepat. Jadi yang nomor 4 rukunnya adalah baca Fatihah, niat, takbiratul ihram, terus berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, sedangkan yang nomor 4 adalah membaca surat Al-Fatihah. Dulu saya juga pernah katakan kalau awal-awal belajar salat, hal yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah, niat dan takbiratul ihram. Karena Fatihah ini yang paling penting. Mungkin detailnya ntar saya lanjutkan dulu. Al-khamisu ar-ruku'u. Rukun kelima ialah ruku'. Berdiri terus ruku'. Posisi seperti ini. Bagaimanapun caranya, yang jelas tangan harus sudah menyentuh atau memegang lutut. Itu namanya rukuk. Kalau rukuknya nggak pas, jadi misalkan rukuk gini tapi tangannya belum nyentuh. Jadi misalkan ada anak atau orang tua rukuknya gini, ini berarti belum sah. Harus gini minimal. Ya kalau sempurna gini, luruskan. Yang jelas tangan harus sudah menyentuh dengkul. Itu rukuk. As-sadisu at-tuma'ninatu fi. Yang nomor 6 tuma'ninah. Tuma'ninah itu berdiam sebentar dengan kadar subhanallah. Jadi jangan misalkan sholat kata Rasulullah yang kuru kama yang kuru tair, yang kuru kama yang kuru tair, kayak manuk lagi minum. Jangan tahu sendiri kalau manuk minum itu. Ngeten. Bukan kayak gitu. Jadi diam misalkan subhanallah kadarnya. Ketika ruku kita kan bacanya subhan rabbil azimi wa bihamdihi. Ya minimal 1 kali, kalau bisa 3, kalau nggak bisa ya 1 kali. Misalkan nggak baca subhan rabbil azimi Ustaz, cuma diem, ya nggak apa-apa, tapi kurang afdol, nggak dapat badi jenengan, nggak dapat pahala. Orang kerja saja kalau nggak dapat badi ngersulo, apalagi akhirat. Ya kalau bisa ya sampai 11 kali kalau bisa. Ya minimal bukan di salat fardu, minimal di salat sunnah. Misalkan lagi malam-malam salat tahajud, kok lagi hati ini lagi lego, hatinya itu lagi enak, tenang. Baca ketika ruku subhan rabbil azimi wa bihamdi 11 ila akhirih, atau minimal 3 kali. Jadi nomor 5 ruku dan nomor 6 adalah tuma'ninah. Saya ulangi, tuma'ninah itu adalah berdiam, diam sebentar seluruh anggota tubuh, bukan hanya yang mana. Di ruku diam seluruh anggota tubuh dengan kadar subhanallah. Allahu akbar. Kira-kira subhanallah itu kurang lebih 3 sampai 4 detik. Subhanallah kurang lebih 4 detik. Kurang lebih lah 3 sampai 4 detik. Diinten langsung ke atas. Jangan kayak saya pernah lihat 2 video. Pertama videonya orang Indonesia, satunya nggak tahu video orang mana, orang luar negeri, orang muslim. Itu sholat waktu taraweh nggak ada tuma'ninahnya. Itu ikut imam siapa. Padahal saya juga pernah atau berapa kali nyampaikan panjenengan, Asia Tenggara salah satunya Indonesia itu madhabnya Syafi'i.
Syafi'i dan ulama mengatakan tumakninah itu wajib. Bagaimana salat tarawih sampai gini-gini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikum. Bahkan ada, saya pernah melihat itu orang baca surat-suratan, itu yang dibaca hanya bagian depannya saja. Jadi misalkan kalau alif lam mim Al-Baqarah kan alif lam mim, ya alif lam mim, udah. Berikutnya Toha, berikutnya Yasin, berikutnya Tosimin. Ya enggak apa-apa. Tapi gara-gara itu akhirnya kita kebiasaan. Coba apa nggak boleh banter Ustaz? Banter silahkan. Makanya nek kula ki Mbak suruh ngimami tarawih itu kurang mau. Kalau bisa yang lain dulu. Kenapa? Sebab moodnya orang awam, orang-orang itu kebanyakan kalau nggak banter nggak payu. Dan saya nggak mau hati itu dipaksa orang ikut banter gara-gara orang gitu. Ikut moodnya orang. Jadi sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Fatihahnya nggak jelas. Terus nopo? Itu kesel. Kayak wong poso seharian. Jenengan poso bener nggak minum air, nggak makan. Tapi seharian bermaksiat. Berarti itu hanya dapat lapar dan dahaga kata Rasulullah SAW. Hanya dapat kesele. Makanya biasanya orang yang sholat buwan ternemen iku mari ini kau wasal sumu. Lagi apa mbo? Sing dieling apa mbo? Pokoke kudu kapan selesai duluan. Insyaallah. Kadang kula saking dulu niku saking malese jamaah di luar kan. Niki ngapunten ini saya ngoten. Kadang saya enggak mau jamaah di luar tarawih. Karena hati itu nggak enak dibalap kayak kerapan sapi itu nggak enak, betul. Jadi nggak kayak sholat. Sholat itu kan biar hati itu kan nyambung ke Allah. Dan itu kan boten. Piye ambriye tarawih itu secepat mungkin mirip Valentino Rossi, ngoten. Ngawebut. Bahkan yang paling laku masjid atau mushola adalah masjid tercepat. Dulu ada teman-teman saya tukang nyatat masjid mana yang tercepat. Sekali lagi, nggak apa-apa cepat. Tapi tadi minimal subhanallah. Allahu Akbar, kira-kira subhanallah. Subhanallah minamida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Waalaikum. Oh, wassalam. Kalau di Tarim niku. Di Tarim itu ternyata ada yang slow banget. Tempatnya Habib Umar. Habib Umar guru saya, atau misalkan jenengan yang terkenal kan Habib Nizar. Habib Nizar itu gurunya Habib Umar, guru beliau namanya Habib Umar Darul Mustafa. Itu biasanya jus-jusan. Itu ada yang slow. Biasanya berapa jam. Ada yang sedang, ada yang banter, tapi banternya nggak ada yang kayak di Indonesia. Nemen itu nggak ada. Nemen kayak Indonesia kan kadang nemen bener kayak burung lagi minum nih kok, ngeten. Balapan beneran. Itu ada. Dan enaknya kalau di situ itu sholat masjid itu gantian. Jadi misalkan di Masjid Umbulan itu misalkan jam 8. Di sini ntar jam 10. Ada masjid lain jam 12. Tujuannya karena banyak orang setelah Isya itu kan ngantuk, tidur. Jadi dia kapan sholat tarawihnya? Cari masjid yang sholat jam 10. Rame nih Bu. Jadi semalam sampai jam setengah 2 atau kadang jam setengah 3 itu sebulan penuh rame. Karena masjid itu gantian. Ada yang jam 8. Lebih baik kayak gitu. Bangun seger. Kalau misalkan bisa diatur, ngoten. Tapi bukan berarti saya katakan jenengan harus mirip situ, enggak. Ya minimal tadi kita kan topiknya lagi bicara tumakninah. Minimal kadar subhanallah 2, 3 atau 4 menit itu. Jadi nomor 5 adalah ruku, nomor 6 adalah tumakninah. Nomor 7 adalah i'tidal. I'tidal bangun dari ruku sama tumakninah. Sama bahasan tumakninahnya. As-samin at-tumakninatu fi.
Jadi ruku ya tumanina, i'tidal ya tumanina. As-sujudu at-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang nomor 9 sujud 2 kali seperti biasa jenengan udah ma'ruf. Yang paling penting al-ashir tumanina tufi, sujud dengan tumanina. Kata ulama, kira-kira seandainya di bawah kepala ini, di bawah kepala seandainya gini, ada misalkan kapas gitu diletakkan. Jenengan sujud misalkan di bawahnya ada kapas. Itu kapasnya sampai nopo? Sampai agak kelihatan bekasnya. Jadi maksudnya bukan Allahu Akbar. Jadi kan enggak kroso. Nopo ini? Jadi agak ditekan. Allahu Akbar. Gitu. Agak ditekan jangan cuma gitu. Tumaknina. Paling penting tumaknina. Karena yang lain jenengan udah paham. Sujud itu apa? I'tidal itu bangun dari ruku. Ruku itu yaitu setelah Al-Fatihah ruku. I'tidal sujud 2 kali, bangun lagi, sama pekerjaannya, terulang. Makanya ma'ruf. Yang paling penting tumaknina. Al-hadi asyar al-julusu bainas sajdataini. Yang 11 adalah julus atau duduk di antara 2 sujud. Ini yang kadang nopo juga cepat. Jadi misalkan Allahu Akbar sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus duduk. Biasanya duduknya buanter. Padahal rabbighfirli hamni wajibuni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di sini ulama doanya khilaf. Ada yang panjang, ada yang pendek, terserah jenengan. Yang jelas ketika duduk di antara 2 sujud itu harus ats-tsani asyar at-tumakninatu fi, harus tumaknina. Kadar subhanallah. Sebenarnya gampang. Saya bilang tadi, ya kadar subhanallah saja, semuanya kayak gitu. Sujud ya tumaknina, duduk di antara 2 sujud ya tumaknina. Ats-tsalis asyar at-tasyahhudul akhir. Ini yang wajib. Yang nomor 13 adalah tasyahhud akhir. Jadi perlu jenengan tekankan, yang wajib itu adalah tasyahhud akhir, tahiyat yang terakhir. Tahiyat yang kedua, yang pertama itu, yang pendek itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu enggak wajib, itu sunnah. Makanya seandainya gini, misalkan subuh, jenengan bangun. Atau bukan subuh, jadi misalkan jenengan enggak sholat asar, isya, akhirnya tertidur. Jam 8 tertidur, belum sholat isya. Bangun, ketika bangun waktunya cuma tinggal misalkan 3 menit. Kalau baca 2 at-tahiyah, maka enggak cukup. Maka yang kedua enggak usah dibaca yang terakhir saja. Kenapa? Yang kedua itu tidak wajib, daripada keluar waktunya. Jadi misalkan sholat isya, subuhnya kurang 3 menit. Kalau tahiyatnya dibaca 2 kali, maka jenengan keluar waktunya. Maka baca 1 kali yang terakhir. Karena itu yang wajib. Yang kedua, yang pertama itu tidak wajib. Tapi tetap kalau enggak lagi kepeksa gini boh, ya jenengan baca. Kalau waktu normal ya dibaca. Saya memberitahu mana yang sunnah, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk jenengan kerjakan, karena itu adalah batinnya jenengan. Itu labanya jenengan ketika hidup atau ketika di akhirat. Namun harus saya jelaskan bahwa ada yang sunnah, biar jenengan itu kalau seandainya dibutuhkan ya nggak usah dikerjakan gitu loh. Jadi misalkan sekali lagi tadi bangun isya, ternyata subuhnya kurang 3 menit lagi subuh. Ya sudah, isyanya agak banter, yang sunnah-sunnah ditinggalkan, yang wajib dulu. Kalau kira-kira seandainya ngamalin yang sunnah malah keluar waktunya. Ngoten. Jadi yang ke-14, yang ke-13 adalah tasyahud akhir, tahiyat akhir. Itu yang wajib. Kalau tahiyat yang awal atau syahud yang awal itu hukumnya sunnah. Makanya kalau lagi mepet waktunya takut habis, maka tahiyat yang pertama enggak usah dikerjakan. Lebih baik yang wajib-wajib saja. Ar-rabi' asyar, yang ke-14 al-qu'udu fi. Itu duduk ketika tahiyat. Tahiyat kok misalkan berdiri, enggak bisa. Posisi duduknya pas posisi duduk, bukan ketika misalkan subhanallah ala wa bihamdi sujud terus bangun belum sempurna udah tahiyat. Boten, pas duduk, lungguh pas enak niku, cecek lalu baca. Jangan pas belum nyampe, belum sempurna duduknya udah baca tahiyat. Al-khamis asyar as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 15 adalah membaca sholawat atas Nabi. Jadi
Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadnya ini bisa dua jenengan. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Yang jelas selawat di sini wajib. Selawat di sini wajib. Dan jenengan perlu tahu nggih, jenengan itu 5 waktu. 5 waktu itu berselawat atas Nabi dan ada kalimat wa ala ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya aneh kalau ada orang benci habaib itu aneh. Ente 5 waktu itu berselawat bukan hanya pada Rasulullah tapi kepada cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten kok benci Habib. Saya belum nggak lagi bicara Habib siapapun. Siapapun Habib itu beliau kalau kayak Maimun Sanjang iniku kayak kertas, kayak mushaf. Mushaf walaupun sobek itu tetap mushaf. Habib walaupun nakal tetap Habib, beliau punya darah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada Habib nakal, Habib nggak sesuai dengan kita, ya udah biarin beliaunya. Yang penting kita cinta pada Habibnya gitu aja. Pekerjaannya jelek, kalau bisa nasihatin, nasihatin. Kalau nggak bisa, ya sudah diam saja. Jangan sampai dibenci. Jenengan kebayang, kelak jenengan, kulo kalau jenengan ini di akhirat nggak ada satupun, hatta bapak kulo kalau jenengan nggak bisa bantu kita. Kelak di akhirat, nggak ada yang bisa bantu. Yang bisa bantu cuma Mbai Habib, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan benci Habib, jenengan tahu mana mukanya. Di dunia jenengan menjelek-jelekkan Habib. Kelak di akhirat minta syafaatnya Rasulullah. Gak keisinan jenengan. Jenengan ada di rumah. Misalkan ada di sebuah tempat. Tempatnya kelaparan. Yang punya rumah, yang punya air cuma 1 orang. Anaknya yang punya rumah sama jenengan dirasani doa. Tiba-tiba pas jenengan kelaparan mau minta air ke beliaunya. Mau tahu di mana muka kita. Kelak di akhirat hatta Nabi Adam, mbah kita, seluruh Nabi itu gak bisa bantu kita Bapak Ibu. Gak ada. Semua jerit nafsi saya nggak bisa, cuma menyelamatkan diri sendiri saja kurung, belum tentu, kecuali Rasulullah SAW ummati. Makanya sekali lagi saya nggak lagi bela siapapun. Kalau ada Habib kok berbuat jelek atau gimana, ya udah benci keburukannya, jangan benci Habibnya, siapapun itu. Nggak harus yang baik semuanya. Yai Sadid Jauhari kalau ada biasanya ye mondok niku, Masya Allah beliau takzimnya. Padahal cara keilmuan kan jauh banget. Gus Solah kalau ada ye mondok, ye niku Sayyid, cuma Indonesia wong Jawa manggilnya ye. Sayyid pindahnya ke ye. Kalau udah tua dipanggil Habib kayak gitu. Kalau masih muda kecil dipanggil ye. Itu Masya Allah walaupun beliaunya bukan orang alim. Karena ada titisan Rasulullah di tubuhnya. Sekali lagi ini gara-gara tadi kita membaca sholawat. Sholawat itu jenengan gak sah Bapak Ibu di tahiyat akhir kalau jenengan hanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu gak sah. Harus wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan atas keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu adalah keturunan Rasulullah lewat Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Itu semuanya. Ada yang Hasani keturunan Sayyidina Hasan, ada yang Husaini keturunan Sayyidina Husain. Kalau Indonesia rata-rata Sayyidina Husain. Indonesia niku. Walau kadang ngerasa aneh, padahal kita ini ngerti agama, bisa masuk Islam itu gara-gara Wali Songo. Wali Songo niku mayoritas adalah Habib, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan Rasulullah. Kok bisa orang benci Habib itu? Sekali lagi, kalau ada Habib yang buruk pekerjaannya, apanya, ya udah benci pekerjaannya, jangan benci orangnya. Kalau beliau datang cium tangannya, siapapun itu, nggak ngurus siapapun, pokoknya ye. Dan ini sebenarnya berlaku pada siapapun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya memang harus dimuliakan. Namun ye Habib itu kan punya darah khusus. Wong jenengan kalau ada raja, misalkan Raja Jogja kayak sini, sampai gini-gini kan gitu. Raja Jogja itu atau raja manapun di Indonesia datang ke sini jenengan gini-gini. Ada presiden disembung tangannya.
anaknya dihormati. Ini padahal kelak kalau sudah berhenti periode 2 periode udah selesai. Ada kepala desa sama istrinya, jenengan hormati gini, padahal 2 periode udah berhenti. Rasulullah mulai lahir jenengan sampai kita meninggal, sampai di akhirat yang memperhatikan kita itu adalah Rasulullah. Mbahnya para habaib. Ya kan gak wajar. Sekali lagi saya gak lagi bicara Habib siapa. Semua Habib sama statusnya, kayak mushaf. Oke. Sekali lagi saya bilang tadi, mushaf niku seandainya sobek, terbakar, tetap dia adalah mushaf. Habib itu sejelek-jeleknya Habib, perbuatannya tetap dia adalah Habib, tetap wajib dimuliakan. Kalau misal berbuat salah, protes, kritiki keburukannya, jangan benci orangnya. Sekali lagi, ini gara-gara ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jenengan 5 waktu tidak sah kecuali bersolawat atas Rasulullah dan keluarganya. Jadi enggak etis kalau kita membenci keluarganya. Hati-hati, tanamkan di hati kita bahwa jangan, kalau bisa jangan membenci siapapun, terkhusus keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadis asyar, yang nomor 16 adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak usah wabarakatuh. Wabarakatuh niku hanya di salat jenazah. Jadi assalamualaikum enggak biasa, assalamualaikum warahmatullah, enggak usah wabarakatuh. Tapi kalau salat jenazah ada wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau salat jenazah. Tapi kalau salat 5 waktu enggak ada wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ningali teng Yaman niku atau banyak orang Arab itu ketika assalamualaikum, sunnahnya orang assalamualaikum Bapak Ibu itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Bukan gitu. Enggak apa-apa, tapi sunnahnya berhenti dulu di tengah. Lah orang Yaman karena tahu di tengah itu berhenti, tapi mereka pakai manggut-manggut, ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu saya guyu itu dulu awal-awalnya. Enggak gitu juga, ngoten. Jadi dia itu tengahnya manggut-manggut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Enggak gitu. Yang benar itu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh langsung Ustaz? Boleh. Cuma sunnahnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Tapi jangan sampai badannya sebelum selesai niku mengoknya ten. Karena kemarin saya bilang orang madhab kiblat itu standarnya adalah dada. Yang menghadap ke kiblat itu dada bukan muka. Makanya boleh gini. Karenanya harus menghadap ke kiblat adalah nopo? Dodo jelek assalamualaikum sampai niki noleh batal. Assalamualaikum. Ini orang sakit pinggang paling nggih. Jangan gitu karena dadanya harus menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pun itu assalamualaikum, enggak pakai wabarakatuh kecuali di sholat jenazah. Yang terakhir as-sabi asyar at-tartib, yang nomor 17 adalah urut-urut. Artinya sesuai dengan urutan tadi. Jadi misalkan setelah takbir Allahu Akbar, baca nopo jenengi doa iftitah, setelah itu baca Fatihah, terus ruku ila akhir. Kalau tiba-tiba ruku misalkan nopo harusnya baca Fatihah terus ruku, itu berarti enggak tartib. Itu berarti enggak sah. Harusnya sujud dulu tiba-tiba ruku dulu langsung sujud, ya enggak sah. Intinya 17 niku harus diurut-urut. Pun jadi tadi di awal yang belum saya perdetail adalah satu rukun yaitu Fatihah. Karena Fatihah ini adalah yang paling penting. Sampai di sini dijadikan fasal khusus. Yang perlu ditekankan Bapak Ibu, Fatihah itu harus dikerjakan setelah berdiri sempurna. Sebab dulu waktu saya masih muda niku, saya praktekkan, itu biasanya dari ruku misalkan bangun, belum sempurna karena takut, karena imamnya agak cepat, jadi belum sempurna masih gini, misalkan dari sujud bangun masih gini udah baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi misalkan bangun dari sujud, sempurna baru baca. Jangan saya ngeten, Bismillahirrahmanirrahim takut ngebut. Jadi balapan antara Valentino Rossi dengan Marquez.
Begitu. Dulu saya waktu sik enom ngoten. Sik dereng ngertos niku ngoten, sering sebelum berdiri karena takut dibalap oleh imamnya, sebelum pas berdiri sempurna udah baca duluan. Niat hati biar cepat selesai, padahal nggak sah. Jadi Fatihah itu harus dibaca pas berdiri sempurna. Di pas ngadeg ngeten baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Bun. Yang kedua, niki beliau mengatakan di sini, kata beliau tasdidatul Fatihah arba'ata asyar. Tasdidnya Fatihah itu ada 14. Kalau 14 ini enggak jenengan laksanakan maka Fatihahnya tidak sah. Tasdidnya. Paham tasdid nggih? Dua huruf yang biasanya diharkati ringgi. Itu namanya tasdid. Kita hitung bareng, ntar kita praktek bareng, jangan ikuti saya ntar, tapi kita hitung bareng. Tasdidnya 1. Alhamdulillah, lillah 1. Rabbil 2. Alamin, arrah 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin 5. Middin kan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyya 7. Kanasta'in ihdinas 8. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok 12 ini? Ada yang ketinggalan ini. Oke. Sini sebutkan. Ngapunten. Nggih, bismillah niku ikut karena bismillah wajib nggih, supaya kula. Bismillah 2, 1. Bismillah 1. Ar-Rahma 2. Ar-Rahim 3. Terus tadi Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad niku tasdid. Terus waladdallin tasdid 14 pas. Ini kata ulama 14 ini harus genah, harus jelas tasdidnya. Oke, sekarang jenengan ikuti saya. Ikuti saya baca Al-Fatihah biar benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jenengan perlu tahu kata ulama khusus di iyyaka na'budu, kalau jenengan salah enggak pakai tasdid, itu maknanya berbeda. Jadi iya kalau pakai tasdid itu maknanya iyyaka, hanya padamu ya Allah. Na'budu kami menyembah. Tapi kalau enggak pakai tasdid maknanya beda. Iyyaka kata ulama maknanya 2. Kalau enggak pakai tasdid, iyyaka gitu. Iyyaka itu maknanya 2. 1. Cahayamu. 2. Mentari atau matahari. Jadi jenengan menyembah matahari malah. Jadi iyyaka na'budu, iyyaka pada mataharimu ya Allah na'budu kami menyembah. Gimana gitu? Kalau jenengan sengaja itu bisa-bisa keluar dari Islam. Makanya tasdid khusus di iyyaka itu hati-hati. Yang lain penting 14 itu, namun yang paling penting niku iyyaka niku yang lebih penting banget. Karena maknanya bisa berubah. Tadi akhirnya jenengan maunya iyyaka hanya padamu ya Allah na'budu kami menyembah. Gara-gara enggak ditasdid maknanya bukan padamu ya Allah tapi pada mataharimu ya Allah. Menyembah matahari lah, bukan orang Islam akhirnya. Oke, bismillah, ikuti kula nggih. Ikuti kula bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Jadi kalau tasdid niku agak ditekan nggih karena dalnya 2. Middin itu kan dalnya 2. Atau ada 2 huruf di situ. Ad-din ngoten. Bukan dalnya 2, ada al, ada huruf. Misalkan kayak di sini alhamdulillah berarti lamnya 2, makanya agak ditekan dikit. Lillah, bukan lillahi rabbil alamin, bukan gitu. Lillah. Karena kalau lillahi rabbil alamin lamnya 1. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti yang sangat ditekankan ini karena banyak orang sering terledor, yaitu tadi di iya karena butuh iyanya tuh iya. Jadi jenengan tuh ada nekan dikit karena iyanya 2. Iya, karena makanya ada tasdid. Tasdid itu berarti 2 huruf. Iya, berarti beneran hurufnya 2. Tapi kalau iya karena butuh iya karena nasta'in gimana? Iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-nya 2 juga. Waladdallin. Jadi lamnya juga 2. Waladdallin kayak gitu. Bun, misalkan jenengan pengen ngulang-ulang apa diantar lihat di YouTube ini ku nopo ulang-ulang saja. Yang jelas Bapak Ibu, jenengan itu Al-Fatihah yang sudah ada itu benar. Sudah benar, cuma ada kurang dikit disempurnakan, ngoten mawon. Yang kurang dikit disempurnakan. Kayak tadi iya, biasanya iya kok jenengan nyantai. Ya kan abu dua ya kan gimana itu ntar artinya. Sekali lagi tadi artinya malah jenengan nyembah srengenge bukan nyembah Allah. Minimal tadi nopo jenengan ada sedikit kesadaran bahwa kayak ini enggak kurang pas, kurang tepat. Tapi bukan berarti jenengan setelah keluar dari majelis ini tiba-tiba ada temennya, ayo baca Fatihah. Salah, awamu salah. Asa salate neraka kon jangan gitu. Kedik-kedik mawon. Jadi dikit-dikit kita benahi, makanya saya bilang ke jenengan, bismillah dikit-dikit kita membiasakan yang benar saja. Seperti itu. Jadi untuk Al-Fatihah 2 hal yang saya tekankan tadi, baca pada pas berdirinya sudah sempurna. Jadi jangan pas ngenten baru gini, belum gini sudah baca. Takut balapan sama nopo jenenge imamnya, akhirnya sebelum gini udah dibaca. Pas berdiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya kalau bisa fase, tapi kalau nggak bisa sebisanya jenengan. Karena banyak orang tua niku udah nggak bisa, lisannya udah nggak bisa, ya nggak usah dipaksakan. Jangan sampai jenengan sekali lagi ada orang tua misalkan anak-anak kecil ini, tadi saya baru ngaji ke Ustaz Nurholis katanya harus fase. Orang tuanya sampai pegel gimana jenengan? Akhirnya nggak sholat, jangan gitu. Ya benerin dikit-dikit, bah ini kurang apanya. Misalkan kalau orang Madura niku, babahku lo dulu itu biasanya kalau pakai him itu bukan him tapi hem. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya benerin dikit. Him gitu ya ngoten. Jangan langsung disalahin kok hem, cara bacanya sih nggak usah gitu, nyantai ya mon, pelan-pelan. Pun itu dari semua penjelasan saya dari awal mengenai rukun sholat yang keempat sampai yang ke-17, ada 3 hal yang saya tekankan. 1, tumakninah, minimal dengan kadar subhanallah. Itu di semua rukun yang jenengan laksanakan. Yang kedua, kalau baca Fatihah, awas 14 tasdid tadi perhatikan. Terkhusus di kalimat iyyaka na'budu sama iyyaka nasta'in sama waladdallin. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kalau baca Fatihah
itu nopo. Jadi tadi pas berdiri sempurna baru baca. Sekali lagi saya menjelaskan ini bukan untuk menjelaskan atau mengatakan ke orang lain ente salah, kamu salah, ila akhirih. Nggak tepat kayak gitu. Jadi kita ya ajari, kalau memang ada orang yang butuh kita ajari pelan-pelan mawon. Kalau ada orang tua yang sudah benar-benar nggak bisa, nggak usah dipaksakan, ya udah semonten punan itu. Berarti mampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Kalau orang tua, kalau sekno misalkan umur 50, 54 masih mampu belajar, wajib belajar nih. Monggo pun, apalagi umur 55, 54 itu kan udah semuanya ngurangi. Kebanyakan udah persiapan ke akhirat. Kok umur 55, wong kulo sekarang saja umur 33 ini udah perasaan kayak tua banget. Kalau ningali kuburan itu kayak piye ngoten. Apalagi udah mulai 55. Jadi mohon kita biasakan hati itu fokus ke akhirat. Bismillah, jauhkan keburukan. Apapun nopo-nopo niku udah jauhkan. Kita ini udah gimana nih? Apalagi kayak sekarang nih. Walaupun kita memohon pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dan seterusnya, murah rezekinya. Namun tidak bisa dipungkiri, orang itu kalau sudah nopo jenengi nambah umur kan tambah dekat dengan ajalnya. Maka tidak ada yang lain yang harus dia fokus kecuali bagaimana cara amal ibadah yang pas, yang benar. Oke, Allah Ta'ala misal. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Kalau nggak ada, kalau tutup. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terus menurut sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak dihitung satu rakaat. Ada sebagian yang harus ulang lagi karena tidak membaca Terus yang benar yang mana? Oke, Masya Allah. Kalau yang benar yang mana? Oke, Masya Allah, pertanyaannya nih pertanyaan berkualitas. Saya dulu pernah mengatakan, kalau dalam masalah akidah, tauhid, yang benar itu satu. Yang benar nih kenapa? Satu. Tuhan satu, yang lainnya mengatakan tidak, ya berarti yang benar yang cuma satu. Kalau masalah tauhid. Kalau jenengan tanya dalam masalah fikih yang benar yang mana? Semua kalau fikih itu benar. Makanya kalau aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah empatnya benar. Namun kita, orang Asia Tenggara itu ikut madhab Syafi'i. Makanya semua amaliyahnya ikut madhab Syafi'i. Lek bingung, enggak usah bingung jenengan tanya ke saya, tanya ke siapa yang ngerti. Ustaz, kebetulan pertanyaan jenengan Ustaz, kalau ada misalkan imam gini, waladhdallin amin, baca qul huwallahu ahad sampai selesai, jenengan baru nyampe. Imamnya langsung ruku, jenengan baru selesai Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, jenengan langsung ruku punan. Tapi jangan lupa niat makmum. Jadi makmum, kalau lupa jadi makmum beda. Jenengan lihat Allahu Akbar udah niat jadi makmum, langsung ruku. Dalam mazhab Syafi'i, kalau jenengan tumakninah dengan imam, jadi misalkan Allahu Akbar, jenengan langsung nggak baca Fatihah, nggak baca apapun, langsung gini tapi tumakninah diem sebentar sama imamnya, maka jenengan tercatat satu rakaat. Nggak wajib mengulangi. Tapi misalkan ngeten, jenengan datang, misalkan imamnya udah ruku, jenengan ruku. Pas ruku, jenengan belum tumakninah, imamnya langsung bangun, maka jenengan itu berarti nggak terhitung. Jadi harus tumakninah dengan imam. Makanya siapapun ibu atau bapak kok jadi imam, ini pesan khusus dari saya. Kalau jadi imam, pas rukuknya agak dipanjangkan. Kalau ruku, kalau jadi imam, tolong dipanjangkan. Tujuannya agar kalau ada orang baru datang, itu tumakninah dengan jenengan. Paham gak? Karena kalau jenengan misalkan Allahu Akbar, jenengan datang belum baca Fatihah atau seruku, belum tumakninah bangun, niki nggak terhitung satu rakaat. Jadi misalnya Allahu Akbar, oh langsung. Jenengan belum ruku sempurna, belum tumakninah gini bareng. Kalau misalkan Allahu Akbar terus Allahu Akbar diem, tumakninah sama imamnya, ini terhitung satu rakaat. Tapi kalau Allahu Akbar, ini nggak terhitung.
Makanya saya bilang, siapapun yang jadi imam, tolong rukuknya dilamain. Yang lihat YouTube ini, tolong yang jadi imam, dipanjangin rukuknya, hukumnya sunnah. Apalagi kalau imamnya dengar dari belakang ada orang, agak cepet-cepet jalannya biar menangi imam rukuk. Itu disunahkan, dilamakan, dipanjangkan rukuknya. Paham nggih? Walaupun nggak ada orang datang pun, itu disunahkan lama rukuknya. Supaya kalau orang tadi tumaknina dengan imamnya. Pun, betul Pak nggih? Jadi dapat tapi dengan syarat tumaknina. Kalau maklumat saya ini jenengan kok masih bingung, lupa, sekali lagi saya sering nge-share itu di grup kajian fikih itu, jenengan putar lagi nggak apa-apa, silakan. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya tutup. Dari ibu-ibu, paham sedaya Bu ya? Alhamdulillah. Bu Titik pripun? Alhamdulillah. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.